Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Andari dengan NPM 2022 015 01831 kelas R3J. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individual dengan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling. Apa itu layanan konseling individual? Layanan konseling individual menurut Praitno pada tahun 2004 adalah layanan yang diselenggarakan oleh seseorang pembimbing atau konselor dalam rangka mengentaskan permasalahan individu. Konseling perorangan berlangsung secara tatap muka antara konselor serta klien dengan tujuan untuk mengulas berbagai macam permasalahan yang dirasakan oleh klien. Kasus yang saya ambil adalah mengenai klien yang bernama Julian. Ia merupakan siswa baru kelas 10 di SMA. Klien memiliki kepribadian yang cenderung pasif, sulit untuk bergaul, dan beradaptasi dengan sekitarnya, tidak kecuali lingkungan sekolahnya. Klien merasa kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan pertemanan yang baru yang ada di kelasnya. Dirinya sulit untuk membangun komunikasi dengan teman barunya, sehingga menyebabkan Julian sampai saat ini masih belum juga mempunyai teman di lingkungan sekolahnya, khususnya di lingkungan pertemanan sekelas. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Misi Bu, saya kemarin sudah menghubungi Ibu dan membuat jadwal konseling bersama Ibu. Oh baik, ayo silakan masuk. Makasih Bu. Mari silakan duduk. Makasih Bu. Mohon maaf, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Julian Sultanadani Bu. Bisa dipanggil oleh orang terdekat saya Rian. Baik, Rian. Di sini saya boleh memanggil Mas Rian? Panggil saja Bu, silakan. Mas Rian, perkenalkan nama saya Novi Wulandari, biasa dipanggil Ibu Novi. Namun jika Mas Rian ingin akrab dengan saya, Mas Rian bisa memanggil saya Kak Novi. Saya panggil Kak Novi aja ya Kak. Baik, tidak apa-apa, silakan. Kalau boleh tahu, Mas Rian tinggal di daerah mana nih? Kalau saya tinggal di daerah dekat sini Kak, di daerah Bambatus. Wah, daerah Bambatus. Wah, ternyata dekat rumah saya ya. Kesini naik apa Mas Rian? Kalau saya ke sini kebetulan naik motor sih, karena memang dari sini ke rumah saya tuh dekat. Oh iya sih, emang dekat. Mas Rian, kalau boleh tahu nih, Mas Rian tahu saya dari mana ya? Kalau saya sih tahu Kakak dari teman saya. Kebetulan teman saya merekomendasikan saya untuk melakukan konseling bersama Kakak. Oh begitu, berarti Mas Rian tahu ya tujuan Mas Rian kesini untuk apa? Ya, saya memang sudah tahu Kak. Saya kesini memang mau berbicarakan tentang permasalahan saya bersama Kakak. Oke. Kalau boleh Mas Rian berkenan, boleh nggak Mas Rian menceritakan permasalahan Mas Rian yang sedang dialami? Jadi gini, kayak belakangan ini saya lagi kurang tidur. Saya kayak enak badan karena terlalu banyak memikirkan banyak hal. Lantas ya, saya lihat raut wajahnya Mas Rian itu terasa lusuh. Maaf nih bila perkataan saya salah, mau dikoreksi. Apa yang menyebabkan
kalau boleh tahu? Saya merasa pusing banget keadaan saya sekarang. Saya merasa bingung sekali. Baik. Sejak kapan Mas Dian merasa pusing? Saya merasa pusing itu dari sejak saya mulai masuk dari ruang kerja di sekolah SMA yang baru. Berarti sejak masuk SMA yang baru ini, sekolah yang baru ini, Mas Dian merasa pusing ya? Bisa dijelaskan nggak pusingnya bagaimana yang dirasakan Mas Dian? Jadi itu saya pusing banget ya. Di lingkungan yang baru ini saya masih kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru saya, dan saya terlihat sulit sekali untuk bergaul dengan teman-teman saya, dan terkesan agak diem doang. Tapi Mas Dian lebih cenderung introvert ya? Mas Dian di sini merasa bingung ya Mas sama permasalahan Mas Dian karena belum bisa berbaur dengan teman-teman yang Mas Dian ada di sekolah. Ya saya bingung banget Kak, gimana caranya supaya saya dapat teman di sekolah baru saya. Jadi Mas Dian di sini sudah ratus nih karena mau membicarakan dan menceritakan permasalahan Mas Dian. Ini suatu pencapaian yang bagus. Jadi sekarang Mas Dian boleh kenalkan diri Mas Dian dulu sejenak. Terima kasih Kak, saya benar-benar nggak tahu lagi terus mau ngomong siapa lagi tentang permasalahan saya. Saya paham permasalahan kamu karena belum bisa berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah kamu dan juga teman-teman kamu yang ada di sekolah. Sampai saat ini, apakah kamu sudah mencoba untuk berbicara dan berkomunikasi dengan teman-teman kamu? Kalau itu sih saya sudah mencoba Kak, saya sudah mencoba untuk menyapa terlebih dahulu teman saya atau dia yang baru datang, atau saya sudah mencoba mengajak teman sekelas saya untuk mengobrol. Baik, apakah teman-teman kamu ini sudah tahu tentang permasalahan kamu yang sedang kamu alami ini? Belum sih Kak, soalnya setiap saya bersama dengan teman-teman saya selalu merasa canggung untuk mengobrol itu, karena takutnya saya dibilang cakep atau seakrab. Berarti sampai sekarang pun Mas Dian belum bisa ya untuk membicarakan untuk memulai memberanikan diri untuk mengobrol dan membicarakan permasalahan Mas Dian ini kepada teman-teman Mas Dian. Iya betul Kak. Baik, kira-kira situasi apa sih yang diinginkan oleh Mas Dian sejauh ini? Saya sih pengennya teman-teman saya tuh biar peka dikit dengan keadaan saya. Ya saya nggak merasa kalau saya sendiri yang berbuat sama mereka. Jadi, menurut Mas Dian, apakah ketidakpekaan teman-teman Mas Dian ini wajar nggak terjadi atau enggak? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya wajar sih, mereka nggak tahu. Soalnya keadaan saya ini saya nggak kasih tahu ke mereka. Saya juga nggak pernah membicarakan dengan mereka atau konfirmasi ke mereka.
kepekaan teman-teman Mas Dian ini karena dari Mas Dian sendiri pun belum bisa komunikasi ya dengan teman-teman Mas Dian. Iya, Kak. Menurut Mas Dian, apakah dengan Mas Dian tidak membicarakan dan dan berkomunikasi dengan teman-teman Mas Dian, apakah wajar jika teman-teman Mas Dian ini masih belum mengerti tentang keadaan Mas Dian? Wajar ya. Wajar ya berarti. Di sini saya mengerti perasaan Mas Dian. Mas Dian ingin sekali dimengerti dan ingin sekali segera untuk menjalin pertemanan dengan baik dengan teman-teman Mas Dian. Tapi teman-teman Mas Dian pun belum mengerti nih permasalahan-permasalahan yang Mas Dian hadapi sekarang. Karena di sisi lain pun Mas Dian belum bisa untuk terbuka dan berani jujur mengenai permasalahan Mas Dian kepada teman-teman Mas Dian. Baik, terima kasih Mas Dian karena sudah mau jujur dan berani untuk memberikan dan menceritakan permasalahan-permasalahan yang Mas Dian hadapi sekarang. Mungkin teman-teman Mas Dian adalah teman-teman yang baik, namun memang diharuskan Mas Dian untuk bisa lebih berani dalam membicarakan dan mengkomunikasikan permasalahan ini kepada teman-teman Mas Dian. Apakah menurut Mas Dian dengan Mas Dian tidak membicarakan terlebih dahulu permasalahan ini, teman-teman Mas Dian akan tahu mengenai permasalahan Mas Dian? Atau justru Mas Dian merasa bahwa masalah ini sudah terlanjur terjadi, jadi Mas Dian merasa bahwa Mas Dian sulit untuk bisa membicarakan permasalahan ini kepada teman-teman Mas Dian. Kalau gitu sih, saya ngerasa sama saya kelas berdoa sama saya. Jadinya saya sulit banget mencoba berbagai tempat. Tapi di sisi lain, saya ngerasa mereka tuh sebenarnya peduli ya. Cuma karena kebiasaan saya kurang atau kurang terbuka dengan hal lain, jadinya mereka nggak tahu apapun dari masalah saya yang tadi. Berarti di satu sisi Mas Dian merasa bahwa teman-teman Mas Dian ini acuh dan merasa bahwa sulit untuk bisa mendekati mereka karena mereka kurang peka kepada Mas Dian. Tapi di sisi lain Mas Dian merasa bahwa sebenarnya mereka peduli kepada Mas Dian, tapi hanya mungkin di sini Mas Dian sendiri yang belum bisa komunikasi dengan baik kepada teman-teman Mas Dian. Gitu ya. Baik, untuk masalah ini berarti Mas Dian bisa untuk berani dan memulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman Mas
untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman Mas Rian tuh tidak harus langsung dibicarakan. Mas Rian bisa membicarakan masalah ini dengan perlahan-lahan agar teman-teman Mas Rian pun mengerti maksud dari permasalahan Mas Rian yang sedang dihadapi. Berarti untuk masalah ini, apakah Mas Julian bersedia dan berkenan untuk bisa mempraktekkan dan mencoba untuk berani berkomunikasi dengan teman-teman Mas Rian? Kalau gitu saya setuju Kak. Baik, kalau kayak gitu kita akan melakukan praktek untuk berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman Mas Rian sebagai bekal agar Mas Rian dapat berkomunikasi dengan baik kepada teman-teman Mas Rian sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dan Mas Rian bisa mengatasi masalah tersebut. Bagus Kak. Saya setuju itu. Saya senang loh. Saya sangat bahagia karena Mas Rian di sini sangat berpikir secara positif dan mau untuk maju ke depan serta berkomitmen dengan baik. Saya harap dengan kita membangun masalah ini, Mas Rian dapat menyelesaikan permasalahan Mas Rian dan dapat maju untuk ke depannya. Baik, tadi kita sudah membicarakan mengenai permasalahan Mas Rian, mulai dari permasalahan Mas Rian yang merasa pusing, bingung, merasa badan kurang fit, sampai akhirnya Mas Rian kurang memiliki jam tidur karena terus berpikir secara berlebihan mengenai permasalahan Mas Rian yang berkaitan dengan kurangnya Mas Rian dalam bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekolah Mas Rian yang baru. Ditambah lagi Mas Rian juga kurang bisa untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman Mas Rian sekelas Mas Rian, sehingga Mas Rian pun kurang untuk bisa berjalin komunikasi dan pertemanan dengan teman-teman Mas Rian. Baik, di sini saya ingin menekankan bahwa saya ingin membuat perjanjian lagi untuk praktek konseling yang akan datang di hari perjanjian yang sama seperti hari ini. Apakah Mas Rian bersedia untuk melakukan praktek konseling selanjutnya dengan saya? Kalau gitu saya bersedia Kak. Baik, untuk praktek selanjutnya akan dilakukan di minggu yang akan datang. Kemudian saya juga menekankan bahwa kerahasiaan mengenai privasi dan permasalahan Mas Rian dapat saya jaga kerahasiaannya sehingga pihak luar pun tidak akan dapat mengetahui permasalahan yang berkaitan mengenai Mas Rian. Kalau gitu terima kasih Kak atas bimbingan konselingnya. Sama. Sekian video praktek yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.